Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Nah, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mendoakan anak-anak yang kita kasihi. Dan kepada setiap orang tua boleh menopangkan tangan, meletakkan tangan kepada anak-anak kita. Kita berdoa, kita melepaskan berkat bagi mereka. Untuk itu saya undang untuk setiap anak-anak boleh bangkit berdiri. Lalu orang tua boleh menopangkan tangan di atas kepala anak-anak kita yang kita kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Itulah sebabnya saat pagi hari ini kami menopangkan tangan ke atas anak-anak kami, melepaskan berkat dan membawa mereka ke hadapan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biar kiranya rencana-Mu yang sempurna atas anak-anak kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu.
agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami percaya Engkau akan menjagai mereka, memelihara mereka, memberikan mereka kepandaian pada saat mereka bersekolah, studi di dalam perkuliahan mereka, bahkan memberkati kehidupan mereka. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas mereka. Biar kiranya anak laki-laki dan perempuan kami akan bernubuat. Teruna-teruna kami akan mendapatkan penglihatan karena pengurapan dari Roh Kudus. Biar kiranya Roh Kudus juga terus memelihara mereka, menjaga mereka, agar mereka terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, agar seluruh kehidupan mereka dipersembahkan bagi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kami percaya bahwa anak-anak kami seperti tunas pohon zaitun yang berdiri sekeliling meja kami, dan mereka senantiasa ada di dalam kasih-Mu, di dalam kasih yang Tuhan berkati. Terima kasih Engkau juga berkati setiap orang tua yang memelihara mereka. Biar kiranya melalui mereka Tuhan berkat-berkat-Mu dicurahkan, agar setiap anak-anak-Mu juga diberkati. Perlindungan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan anak-anak kami, dan mereka sehat sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diberkatilah anak-anak kita. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan terus menuntun kita. Dari hari ke hari Tuhan pelihara kita. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Bahkan juga untuk gerejanya saudaraku, Tuhan menuntunnya dengan tema demi tema. Tanpa terasa di pertengahan tahun 2021 ini, di bulan Juli ini saudara, kita dituntun Tuhan. Dan tema bulan lalu berbicara tentang bersaksi. Dan untuk bulan Juli ini, saudara, Tuhan memberikan kita satu tema yang luar biasa, yaitu kesabaran. Katakan bersama dengan saya, kesabaran. Haleluya. Kenapa kesabaran? Ini luar biasa. Melalui tema ini, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita memiliki karakter Kristus. Karena karakter seperti inilah yang hari-hari ini Tuhan perlukan, Tuhan lihat bagi setiap anak-anaknya yang Tuhan kasihi. Nah mari saudara, kita membaca firman Tuhan dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh haleluya. Sekali lagi saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Oh, perhatikan baik-baik dan dengan jelas firman Tuhan ini, saudara. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, karena Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan kehidupan. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi dikatakan Tuhan itu panjang sabar. Oh, Dia juga berjalan dalam puting beliung. Puting beliung yang sangat menakutkan bagi setiap manusia, tetapi Dia yang maha besar dan maha kuasa itu Dia berjalan di atasnya. Berjalan di atas badai. Bahkan firman Tuhan katakan, awan adalah debu kakinya. Oh, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Betapa maha besarnya Tuhan kita. Tetapi yang luar biasa, sekalipun Dia berkuasa penuh atas segala sesuatunya, Tuhan itu
panjang sabar. Kalau kita sampai dengan hari ini, kalau Tuhan memberikan kesempatan kita sampai dengan hari ini, artinya saudaraku, dengan kesabarannya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Karena kepanjang sabaran Tuhan itu, sesungguhnya Dia sedang memberikan waktu kepada kita untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, untuk mengkoreksi diri. Karena pada saat kita berjalan di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri, berbalik dari jalan kita yang jahat dan bertobat, untuk kita berbenah, saudaraku. Oleh sebab itu, sepatutnya di dalam kesabaran Tuhan Yesus itu kita harus bersyukur. Terlebih saudara, hari-hari ini di antara gelombang pandemi yang kedua ini, saudaraku, kita harus bersyukur. Sekalipun saudaraku, pemerintah hari ini sedang memberlakukan PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, saudaraku, dari tanggal 2 sampai dengan 10 Juli 2021. Saudara, kita harus bersabar. Bersabar untuk tidak bepergian sementara waktu. Bersabarlah untuk tidak berbelanja di mal, saudaraku. Sekalipun ada kebosanan di rumah, ada keinginan untuk berbelanja, bersabarlah. Bersabarlah untuk berkumpul sementara waktu dengan banyak orang. Bersabarlah berada di dalam rumah. Justru ini saatnya untuk membangun kasih di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, keluarga besar. Di dalam keluarga rumah tangga itu, ini saatnya kita introspeksi diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan itulah saudara, kita harus bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Saudaraku, bersyukur karena kita boleh ada sampai dengan hari ini. Berapa banyak kita dipertontonkan dengan peristiwa-peristiwa, pekuburan yang penuh, tenaga-tenaga yang melayani di pemakaman begitu kewalahan, rumah sakit begitu penuh, dengan pasien-pasien yang sakit, saudaraku. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, dengan keadaan yang baik, kita bersyukur dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya bersyukur yang keluar dari mulut saja, saudaraku. Bukan hanya bersyukur kelihatan dari luarnya, tetapi bersyukur yang ada di dalam hati, yang harus kita masukkan di dalam hati. Kenapa? Karena pada saat kita bersyukur yang ada di dalam hati, maka itu akan melakukan satu perubahan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, istri saya membaca, Ibu Osi membaca satu berita. Dikatakan harga satu tabung oksigen ukuran 1 kubik, harganya Rp1.650.000. Itu ukuran 1 kubik, satu tabung. Berikut dengan ventilatornya, saudara, hanya bisa digunakan untuk 4 jam saja. Artinya, 1 jam harganya adalah Rp412.500. Untuk bernafas, 1 jam harganya Rp412.500. Mari kita hitung, saudara. Kalau 24 jam dalam satu hari, saudaraku, maka 412.500 dikalikan 24 jam, maka kita dapati angka 9.900.000 untuk satu hari bernafas. 1 bulan dikalikan 30, maka kita dapati angka 297 juta. Wow, fantastis sekali, saudaraku. 1 bulan
297 juta untuk bernafas dengan lega. Lalu berapa harga pernafasan itu untuk 1 tahun? Harganya saudara 3.564 juta rupiah 1 tahun. Untuk bernafas, supaya nafas itu menjadi lega. Kalau saat ini saudara, umur saudara 30 tahun, dikalikan saja dengan 3.564.000, maka akan didapati angka 106.920 juta rupiah kalau saudara berusia 30 tahun. Saudara, kalau 50 tahun, berapa harganya? Saudara hitung saja. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus bersyukur. Kita diberikan nafas yang lega sampai dengan hari ini. Bersyukur yang harus masuk di dalam hati kita. Dan itu akan merubahkan kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan panjang sabar, sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tuhan panjang sabar supaya kita berbalik dari jalan yang jahat dan melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Panjang sabar di dalam bahasa Ibraninya adalah erek afayim, artinya lambat untuk marah. Lambat untuk marah. Kenapa? Sekalipun manusia memiliki kecenderungan untuk membangkitkan murka Allah, manusia itu punya kecenderungan, saudara, untuk berontak kepada Tuhan. Manusia memiliki kecenderungan, saudaraku, untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi erek afayim, lambat untuk marah, Tuhan panjang sabar. Karena manusia memiliki kecenderungan untuk membangkitkan murka Allah. Dituliskan di dalam Kejadian 8 ayat 21. Allah berkata, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Manusia jahat sejak kecil. Dia memiliki kecenderungan untuk membangkitkan murka Allah. Tetapi Tuhan katakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Dia panjang sabar, erek awayim, lambat untuk marah. Itulah sebabnya saudara, pada saat Tuhan memiliki panjang sabar itu untuk saudara dan saya, kita harus berubah. Kita harus berbalik untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku? Orang bukan lagi memiliki, saudaraku, kesabaran. Tapi di jalan-jalan kita dipertontonkan hanya perkara yang sepele, saudara. Mobil yang mengklakson karena di depan rem mendadak, oh marah. Bukan marah, tetapi amarah. Dia keluar dari mobilnya, memukul pengemudi yang lain sampai terluka. Lalu menjadi urusan hukum. Memesan sesuatu yang tidak sesuai, marah. Hal-hal yang lain menjadi marah. Dan itu dipertontonkan di hadapan orang banyak. Ini keadaan hari-hari ini, saudaraku. Tetapi Allah itu panjang sabar. Kalau saudara ada di dalam keadaan demikian, bertobat. Berbalik dari jalan yang jahat. Berbenah diri untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita. Saudara, Allah yang panjang sabar menghendaki yang pertama, saudara, supaya kita mengikuti jejaknya. Dengan bersabar saat menghadapi permasalahan yang dilalui. Bersabar karena kita percaya ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, permasalahan apapun dapat kita lalui dengan mulus jika kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Dia senantiasa menyertai kita. Saudara, oleh sebab itu saudara, pada saat kita belajar untuk mengikuti jejaknya yaitu bersabar, saudara, tidak ada cara lain selain kita membangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa setiap saat. Saudara, ini yang hanya bisa kita lakukan, berdoa, membangun keintiman, menyampaikan apa yang sedang kita hadapi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa, Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Oleh sebab itu saudara, mari kita bangun keintiman pada Tuhan supaya kita boleh mengikuti jejaknya, memiliki karakter Kristus. Barang siapa berkata bahwa ia hidup di dalam Dia, di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus Yesus hidup. Yang pertama saudara, Allah panjang sabar supaya kita mengikuti jejaknya. Yang kedua, Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Kalau kita menganggap bahwa ada orang-orang berdosa yang tampaknya baik-baik saja, yang hidupnya sepertinya kok enak-enak, sepertinya tidak ada kesulitan, sepertinya tidak ada kesusahan, ingat, kesabaran Tuhan ada batasnya. Orang yang tidak mempergunakan kesempatan untuk bertobat dan terus berbuat kejahatan pada akhirnya akan mengalami murkanya. Itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan terus berjalan dengan kekerasan hati kita, dengan kebenaran pikiran kita sendiri, dan tetap menyakiti hati Tuhan? Dan dampaknya kita jauh dari Tuhan dan hidup di dalam kebinasaan. Saudara, Tuhan sedang menginginkan untuk kita bertobat. Dalam Roma 11 ayat 22, di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya, kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu, mari perhatikan saudara, atas kekerasan, atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Oh, saudaraku, kalau kita membaca firman ini baik-baik, betapa mengerikan saudara. Di dalam kemurahan Tuhan ada batasnya. Maka kalau kita tidak melakukan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kamu akan dipotong juga. Kalau kita sudah dipotong, saudaraku, kita akan jauh dari Tuhan. Saudara, di tengah situasi global yang tidak menentu, pandemi yang belum selesai, ekonomi yang semakin sulit, tekanan kehidupan yang semakin berat, bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih kesabaran dan bertobat. Karena kedatangannya kali yang kedua semakin singkat. Saudara, kalau saat ini Tuhan Yesus datang dan kita tidak bertobat, tidak menggunakan kesabaran yang Tuhan berikan, apa yang terjadi? Saudara dapat mengerti. Tetapi saya percaya kita memilih untuk bertobat. Kita memilih kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Karena kita rindu, kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal 24 atau Lukas pasal 21, banyak hal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tanda-tanda akhir zaman ini, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin singkat. Di antaranya, saudara, malapetaka dan bencana alam terjadi di mana-mana. Itu sudah terjadi. Kelaparan, kemiskinan, dan penyakit sampar. Itu yang kedua. Terjadi. Termasuk hari ini, penyakit sampar itu juga terjadi hari ini. Tanda akhir zaman, tanda kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kekerasan
di luar kontrol manusia, emosional, dipertontonkan di hadapan umum. Ini juga terjadi hari-hari ini. Orang sudah kehilangan kesabaran, saudaraku. Yang keempat, perbuatan seks yang bebas. Mereka tidak lagi malu-malu. Perang terjadi di mana-mana. Ini hal yang kelima. Kemerosotan moral yang keenam. Meningkatnya stres. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini stres sedang terjadi di mana-mana. Ya. Baik itu perorangan, keluarga, rumah tangga sedang mengalami stres. Tetapi juga ada kegerakan kebangunan rohani besar-besaran juga sedang terjadi. Ya, sekalipun tidak melalui lapangan-lapangan tetapi melalui teknologi. Ya, melalui Zoom dan sebagainya. Mendunia, saudaraku, kebangunan rohani besar-besaran. Ya, bisa jutaan orang ditonton, saudara. Ya, melalui YouTube dan sebagainya. Ini adalah hari-hari di mana kegerakan kebangunan rohani sedang terjadi besar-besaran. Penyebaran agama palsu, ajaran-ajaran palsu secara global juga semakin banyak, saudara. Krisis lingkungan global yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang datang dari langit juga terjadi. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan sudah mengatakan ini sejak dari awal. Dan Tuhan sedang memberikan kesabarannya untuk saudara dan saya. Supaya kita berbalik dari jalan yang jahat. Kita bertobat, mengkoreksi diri, memperbaiki diri. Saudara, di antara tanda-tanda itu, Tuhan masih memberikan kesabaran untuk kita bertobat. Terlebih di era Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran. Untuk supaya saudara dan saya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Kenapa? Karena saudara dan saya sesungguhnya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, siang dan malam bersama-sama. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Apa kehendak Bapa pada zaman ini? Yaitu melaksanakan amanat agungnya. Agar banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaannya. Agar banyak jiwa diselamatkan untuk berkenan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sudahkah kita melakukan amanat agung di hadapan Tuhan? Di waktu kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kita bisa melakukan amanat agung itu kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Di tengah-tengah kesabaran Tuhan yang begitu luar biasa, mari hidup kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kita yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita melakukan amanat agungnya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, mari. Di dalam hari-hari ini, Tuhan sedang membawa kita untuk kita memiliki kesabaran di dalam keadaan apapun juga. Karena Tuhan sedang membentuk saudara untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Biar kiranya Tuhan menjadikan kita indah di hadapannya. Oh haleluya, haleluya. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari masing-masing kita melihat keberadaan hati kita kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta ampun kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab firman-Nya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapa di dalam kerajaan surga, biar kiranya Engkau ampuni kami sebelum kami ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus pagi hari ini. Biar kiranya Engkau layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Mari
mengucapkan syukur di hadapan Tuhan untuk kebaikan-Nya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai engkau. Saat ini pada saat engkau sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat ini ketika engkau sedang dalam kekurangan, Tuhan berkati kehidupanmu. Pada saat engkau sedang hidup dalam tekanan, Tuhan akan membebaskanmu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ada sukacita sorgawi penuh atasmu. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Horamakara batasyaka batakasanda. Ya rabaka ya ralabatashada bakaya ralabatashanda bakaya ralabatas. Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan terus pelihara. Tuhan bela kami. Kasih karunia kemurahan-Mu terus Tuhan, tidak pernah berkesudahan atas hidup setiap kami. Bahkan sampai dengan hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah dengan baik. Bapa, semua karena anugerah, semua karena pertolongan. Terus berkati ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan. Karena di tengah-tengah ibadah kami, sungguh kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya ibadah-ibadah rutinitas biasa, tapi ibadah yang membuat kami dipuaskan, disegarkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani ibadah pada hari ini. Terus urapi mereka. Terus Tuhan biar kemuliaan-Mu dinyatakan melalui pelayanan mereka. Pelayanan mereka, terima kasih, kami percayakan berbeda dari waktu ke waktu. Karena Engkau menyertai dengan hadirat-Mu. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini yang kami dengar. Kami percaya setiap Tuhan perkataan-perkataan benih firman itu akan menjadi rema yang memberikan kehidupan, yang akan memberikan kekuatan kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kau berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, khususnya Bapak Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus kawal kehidupan hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang Ia lakukan Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi, Kau menyertai dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, apa
apapun kendala-kendala, ibadah-ibadah tatap muka yang tidak bisa dilakukan, itu tidak menjadi kendala. Firman-Mu disampaikan, bahkan melalui ibadah-ibadah dengan cara yang baru, tetap kami akan melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa-Mu dinyatakan dan orang-orang akan mengalami lawatan Tuhan. Sertai dan Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini. Kok berkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Kok berkati rumah tangga hamba-Mu ini. Tuhan berkati juga kesehatan kedua hamba-Mu ini. Khusus Ibu Gembala, kami berdoa biar sebagai Tuhan perisai doa, tiang doa yang berdiri untuk pelayanan Bapak Gembala, keluarga Gembala dan jemaat secara keseluruhan. Kami berdoa, doa-doanya, doa-doa yang tidak biasa tapi yang luar biasa, yang dapat masuk sampai kepada tahta-Mu, sampai kepada ruang Maha Kudus-Mu. Doa yang mengubah Tuhan. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini. Berkati Tuhan lumbung-lumbung mereka. Berkati Tuhan kesehatan mereka. Berkati Tuhan keuangan mereka. Anak-anak, mantu, cucu, semua Tuhan berkati, pagari dengan pagar berapi-Mu ya Allah. Kami percaya firman yang kami terima akan membuat setiap kami Tuhan berbeda waktu kami datang mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan begitu kami selesai mendengarkan firman, firman itu akan mengubah setiap kami. Haleluya. Memberkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati gembala sidang kami Bapak Niko Nyotora Harjo, keempat wakil beserta istri dan anak-anak mereka. Bapak berkati juga karayon kami, Bapak James Helo Pranoto, kedua wakil, istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa. Biar rayon 1A ini sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin pada hari-hari. Dan begitu kami akan melihat bagaimana penuaian dan multiplikasi terjadi pada rayon ini. Akan ada tuaian jiwa-jiwa. Dan kami percaya rayon ini akan berkembang. Cabang-cabang yang baru akan dibuka. Kul-kul akan dibuka. Pos-pos pay akan dibuka. Dan semua untuk hormat dan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saat ini kami juga mau Tuhan bawa Indonesia di tengah-tengah ibadah kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi, kami percaya Indonesia tetap di hati Tuhan. Indonesia tetap di pikiran-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di ruang mata-Mu. Apapun yang hari-hari ini sedang terjadi, tekanan, intimidasi, kekhawatiran karena wabah yang masih tetap berkecamuk, bahkan menjadi lebih hebat. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati kesehatan kedua hamba-Mu, bahkan semua pejabat-pejabat tinggi Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, anggota MPR, DPR, aparat-aparat keamanan TNI Polri, dan semua Tuhan para pejabat kami sampai ke daerah. Biar kami satukan hati Tuhan. Apa yang pemerintah hari-hari ini lakukan untuk menanggulangi wabah ini, semua Tuhan para pejabat sampai kepada masyarakat ikut serta dalam mengupayakan Tuhan untuk menghambat bahkan menyelesaikan wabah ini dengan pertolongan Tuhan sendiri. Berkati semua tim medis, para dokter, semua Tuhan, perawat-perawat kesehatan, perlengkapan yang dibutuhkan, vitamin yang dibutuhkan semua tersedia.
Bahkan Tuhan, vaksin untuk vaksinasi juga tersedia, Tuhan kuduskan. Sehingga melalui semua peralatan dan orang-orang yang bekerja bersama-sama, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami mau satukan hati, kami mau hadir setiap kuasa yang bekerja. Di balik wabah ini, roh ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, bahkan kematian sia-sia, roh maut, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kota Jakarta Tuhan. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Tuhan sertai. Kami minta lawatan-Mu atas kota Jakarta sehingga kota ini menjadi baik. Kami juga mau terus berdoa dan rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini, curahkan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar Indonesia mengalami lawatan. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan Yesus. Selubung apapun yang menghalangi, terbuka. Roh kedegilan, penolakan terhadap berita Injil. Kami mau tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasa serta pekerjaannya. Semua media yang dekat, yang akrab dengan mereka, Tuhan kami berdoa kuduskan agar media-media itu dipakai untuk membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami lepaskan berkat atas Indonesia dan kota Jakarta yang kami cintai. Damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau berkati para pendoa syafaat, multimedia yang membuat Tuhan ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saatnya untuk memberi. Itulah sebabnya biar kiranya kita memberi dengan sukacita dan ucapan syukur. Dan bagi saudara yang akan memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan, saudara boleh persembahkan bagi Tuhan. Dan sebelumnya saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau senantiasa memberkati kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya terus berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun. Engkau yang senantiasa memelihara kami, menjagai kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk usaha yang pelihara sampai dengan hari ini ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang membawa persembahan milik Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini, kami membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami membawanya dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan firman-Mu bahwa tingkap-tingkap langit pasti Engkau bukakan. Dan berkat daripadamu senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai berkelimpahan. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau telah menghardik bagi kami belalang pelahap, sehingga dicukupkan segala hasil tanah kami. Dan kami menikmati pohon anggur yang selalu berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus,
kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Limpahkan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, sekalipun di tengah-tengah suasana yang tidak baik hari-hari ini. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus menyertai kita, dan kita terus ada di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu saudaraku, terus ada di dalam sukacitanya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya, shalom. Dalam Yesusku sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuslah Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuslah Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikan saksi-Mu, alat kerajaan.